Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur wa dha'afa fihi alhasanati wal ujur. Arsala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil huda wan nur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini, pada tanggal 15 dari bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, kita bisa hadir bersama-sama di majelis ilmu ini dalam program cerdas ceramah Ramadan berseri dalam tema menghayati makna zikir pagi dan petang. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang lalu telah kita sebutkan zikir yang ke-13, yang mana zikir yang ke-13 ini adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kesehatan, dimohon untuk diberikan kesehatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, artinya Allahumma, ya Allah, afini, sehatkanlah fi badani, pada badanku. Allahumma afini fi sam'i, pada pendengaranku. Allahumma afini fi basari, la ilaha, yang berhak disembah, ya di situ harus diterjemahkan la ilaha, tiada Tuhan yang berhak disembah, illa anta, selain engkau atau selain Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud rahimahullahu taala. Baik, jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, doa memohon kesehatan ini adalah doa yang Nabi ucapkan setiap pagi, karena kita tahu badan yang sehat itu menopang seseorang untuk bergiat untuk melakukan ibadah, rajin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang sakit itu diberikan keringanan oleh Allah, diberikan uzur oleh Allah, yang disebutkan kalau sholat itu ya dia harus berdiri. Kalau dia tidak mampu dia bisa duduk, kalau dia tidak mampu bisa berbaring. Kalau tidak bisa berbaring pakai isyarat, ya, bisa dengan tangan atau bisa dengan mata. Kalau tidak mampu bergerak tangannya, tarik misalnya jari telunjuknya tidak mampu bergerak, ya, misalnya dia berdiri, dia bayangkan dalam keadaan berdiri. Ruku dia bayangkan dalam keadaan ruku, sujud dia bayangkan dalam keadaan sujud. Tidak bisa bergerak jarinya, maka matanya yang bergerak, kelopak matanya yang bergerak, dan dia membayangkan dia sedang berdiri, sedang takbir, sedang ruku dan sujud. Kalau tidak bisa bergerak lagi kelopak matanya, bisa dengan hatinya yang sholat, ya. Kalau tidak bisa dengan hatinya yang salat, bungkus bawa dikubur. Nah, karena kelas, ya. Baik, jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Maka ini doa kita sebutkan di waktu pagi agar kita bisa mendapatkan ya giat dan rajin dalam ibadah kepada Allah dengan hati yang sehat, ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi. Ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan dalam agama,
Setelah kita minta itu wa'afiyatan fil jasad. Apa itu wa'afiyatan fil jasad? Dan kesehatan dalam badan, ya, kesehatan dalam jasad yaitu badan. Setelah kita meminta keselamatan dalam agama, yang kita minta nomor 2 adalah kesehatan badan kita, ya. Wa'afiyatan fil jasad, ya, wa barakatan fil rizki, ya, berkah dalam rezeki, wa ziyadatan fil ilmi, dan bertambahnya ilmu, dan seterusnya. Baik, pada kesempatan ini ya kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang dari anak jamaah kita yang sedang terbaring sakit di rumah sakit, ya, minta didoakan, ya, minta didoakan. Namanya Siti Aisyah, ya, Siti Aisyah. Jadi kita mengajak kepada jamaah untuk sama-sama mengangkat tangan, kita kirimkan doa kita agar beliau bisa sehat, ya, karena sudah lama atau 2 hari di rumah sakit, ya, dan dalam keadaan sedang mengandung juga, ya. Jadi kita berdoa mudah-mudahan salah satu dari doa kita itu diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain ya rabbal alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kecil kami. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang sakit di tengah-tengah kami dan seluruh orang-orang sakit dari kaum muslimin. Allahumma shfiha, Allahumma shfiha, Allahumma shfi mardaha. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitnya. Ya Allah, angkatlah penyakitnya. La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, mudah-mudahan sakit ini menjadi penggugur dosa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan yang sedang sakit di antara kita juga dari jamaah yang sedang batuk, ya, atau masih batuk, ya, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah juga. Tulab juga sebagian, ya, soal, ya, sebagian tulab santri juga ada yang batuk, ya, barakallahu fiik. Itu tadi ada kodenya, ya. Nah, ya, itu semakin banyak kodenya, ya. Ya. Jadi tidak usah kita singgung, ya, karena disinggung dikode terus. Insyaallah taala, ya, sebelum kita mulai sebagaimana biasa kita memurojaah pelajaran kita. Zikir yang pertama apa? Allahumma anta rabbi. Zikir yang kedua, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Yang ketiga, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal
Yang keempat, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. Yang kelima, Allahumma inni asbahtu ushhiduka وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. Yang keenam, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Rabbi as'aluka khairan في هذا اليوم وخير ما بعده wa a'udzu bika min syarri ma fi هذا اليوم وشر ما بعده. ربي a'udzu bika minal kasal وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب finnari. وعذاب في القبر. Yang ketujuh, asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما قبله Wa syarri ma. بعده. Yang kedelapan, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata dunya اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Yang kesembilan, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah فاطر السماوات والأرض Rabba kulli syai'in wa malikah. أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي Wa min syarri syaitani wa syirkih. Aktari wa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Yang ke-10, Hayyu ya qayyum bi rahmatika أستغيث aslih li sya'ni kullah. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Yang ke-11, Allahumma inni a'udzu bika min kufri wal faqri. وأعوذ بك من عذاب القبر La ilaha. إلا أنت. Yang ke-12, Allahumma inni as'aluka. علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Yang ke-13, Allahumma afini fi sam'i. La ilaha illa anta. Baik.
Zikir yang ke-14 itu ada di buku panduan ya, di halaman 47 ya. Halaman 47 dan setelah itu berurutan ya, setelah itu sudah berurutan 14, 15, 16 sampai ke belakang ya, itu sudah berurutan. Jadi ini diikuti urutannya yang sudah ada di buku. Baik. Wa hadza majlisu ar-rabi' al-khamis ashar min kitab al-adhkar fi as-sabah wal masa al-muallif hafizahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatu ala khairil bariyah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyah. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ustazina dan guru kami, walil hadirina dan yang hadir di majelis ini, walil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallifu hafizahumullahu ta'ala, berkata penulis semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya dalam kitabnya Zikir Sunnah, ma'asyarhikum hafizakumullahu ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. 14. Zikir ridho. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, zikir yang ke-14 yaitu zikir ridha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ya di waktu pagi dan membaca ini sampai 3 kali, ya diulangi sampai 3 kali. Kita talkinkan bacanya, raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Bisa dibaca robban, bisa dibaca robba ya. Jadi insyaallah bisa dibaca salah satunya, robba atau robban ya. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin. Wa bi Muhammadin. Wa bi Muhammadin. Wa bi Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Baik. Apa arti daripada zikir ridha? Nah. Aku ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Baik. Zikir ini adalah pengakuan seorang hamba di waktu pagi, dan ada 3 yang dia akui setiap hari dalam dia selama menjadi ya berhidup ya di dunia ini. Ada 3 yang dia harus akui ya. Di sini disebutkan Nabi SAW berdoa, raditu. Mana raditu? Ridho. Raditu itu artinya aku ridho ya, aku ridho billahi. Billahi dengan Allah. Rabban. Ya sebagai Rabb. Jadi raditu, aku ridho. Ini kalau domir ana, raditu, saya ridho. Kalau kamu yang ridho, radita. Radita kalau laki-laki. Kalau perempuan, raditi. Ya. Bukan doti ya. Ya. Raditi. Raditi. Kalau dia ridho. Kalau dia ridho, tolak apa kalau dia ridho? Radiyah. Radiyah. Kalau perempuan, dia perempuan yang ridho. Radiyat, tak taknis, ya, tak sukun. Barakallahu fiik. Jadi raditu, saya ridho
billah kepada Allah sebagai Robban, sebagai Tuhan. Apa maksudnya ini? Ya, silakan dicatat. Maksudnya adalah yaitu aku puas ya dan cukup atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Aku telah puas dan cukup. Ya. Maksudnya ridho di sini adalah aku telah puas dan cukup terhadap anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku telah puas dan cukup terhadap anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan ridho. Jadi kalau kita mengatakan raditu billahi rabban, ya Allah, saya sudah puas dan cukup atas anugerah yang Engkau telah berikan kepadaku. Ya, segala macam anugerah, segala macam kebaikan yang Engkau telah berikan kepadaku, saya telah puas, saya telah ridho dan saya telah cukup. Ya. Dan Rob di sini dalam bahasa Arab, kalau ada kata Rob itu maknanya ada 3 makna Rob. Ya, Rob itu al-mulku artinya kerajaan, wa tadbiru artinya yang mengatur, wal khalqu dan menciptakan. Itu ya makna dari Rob. Ini ada di Durusul Muhimmah juga. Rob itu artinya al-mulku, maknanya kerajaan yang merajai ya atau yang menguasai. Al-mulku wa tadbiru yang mengatur. Makna yang kedua apa? Mengatur. Yang ketiga adalah al-khalqu yang menciptakan. Jadi Rabb itu seseorang atau zat Allah itu disebut sebagai Rabb. Allah itu menciptakan, Allah itu menguasai, dan Allah itu mengatur segala urusan makhluk-makhluknya. Baik. Jadi apa tadi maknanya? Kalau kita bilang raditu billahi rabban, ya Allah, aku telah puas dan cukup atas segala anugerah yang telah Engkau berikan. Kemudian kita mengatakan lagi wabil islami dinan. Apa artinya wabil islami? Wabi, bi artinya apa? Dengan. Wa dan, bi dengan. Dan dengan Islam sebagai dinan. Apa dinan? Agama. Dinan. Kalau kasro dinan itu artinya agama. Kalau dalnya fathah dainan. Apa itu dainan? Hutang. Ya, itu sahih. Jadi kalau din itu artinya agama. Tapi kalau di atas fathah dain itu artinya hutang. Ya. Jangan wabil islami dainan. Ya, Islam adalah hutang. Tapi wabil islami dinan pakai kasrah. Ya. Maksudnya apa? Islam sebagai agamaku, aku ridho sebagai Islam agamaku. Maksudnya aku tidak akan keluar dari jalurnya. Aku tidak akan keluar dari apa? Jalurnya. Bahwasanya Islam adalah pedoman saya. Islam adalah petunjuk saya. Islam adalah cahaya bagi kehidupan saya. Jadi maksudnya aku telah ridho agama Islam sebagai ya agama, artinya saya tidak akan keluar dari jalannya, termasuk juga murtad. Termasuk dengan apa? Murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Dan betapa banyak orang yang sejak lahir dia sudah lahir dalam keadaan fitrah. Manusia ini kalau lahir fitrahnya apa? Orang apa? Orang Islam. Nanti orang tuanya yang mengubah menjadi Yahudi kah, jadi Nasrani kah, atau Majusi, berubah. Tapi asalnya manusia itu lahir dalam keadaan fitrah, yaitu dia adalah beragama Islam. Dia sudah lahir, dia tidak minta dari perut ibu muslimah, dari perut ibu orang Islam. Kemudian tahu-tahu dia mau menikah, dia murtad karena pasangannya non Islam. Nauzubillahi min zalik. Dia sudah masuk ya, dia tidak minta untuk jadi orang Islam, dia lahir semenjak lahir dia orang Islam, ternyata murtad gara-gara mau menikah. Makanya dalam hadis tentang innamal a'malu binniyat ya wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa lanjutannya itu? Apa lanjutannya itu? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli
fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang niatnya hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah Allah dan Rasulnya. Apa lanjutannya? Wa man kanat hijratuhu lidunya. Siapa yang hijrahnya untuk dunia, au imra'atin yankihuha, atau perempuan yang ingin dinikahinya. Nah, di situ. Perempuan yang ingin dinikahinya. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya kembali kepada itu. Jadi kalau niatnya hijrah karena dunia, bukan karena agama, bukan karena menyelamatkan agamanya, dia hijrah pindah tempat karena di situ lebih banyak menjanjikan dunianya, atau dia hijrah gara-gara dia mau menikah dengan perempuan. Ya, setelah itu dia tidak belajar agama, maka niatnya kembali kepada itu. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi seorang itu akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Siapa yang berpindah rumah dengan niat dunia, dia akan dapat dunianya, tapi di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Tapi siapa yang berpindah tempat karena akhirat, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahalanya. Maka ketika kita ingin memutuskan untuk berpindah tempat, maka agama adalah menjadi prioritas. Kalau kita pindah rumah misalnya, kalau di situ tidak menjanjikan agama, lebih baik kita tidak pindah. Ya. Misalnya kita sudah belajar agama, alhamdulillah di dekat rumah ada belajar tahsin, ada pengajian. Kemudian kita pindah rumah gara-gara di situ lebih menjanjikan dunia, lebih banyak penghasilan di situ. Tetapi tidak ada di situ belajar, tidak ada pengajian, tidak ada tahsin, tidak ada orang yang mengingatkan kebaikan. Ramadan nanti juga hanya sholat saja di masjid, kemudian pulang, sholat pulang dan sebagainya. Maka ini tentunya bukan hijrah karena Allah, dia hijrah karena dunia. Apa yang dia dapatkan? Dia dapat dunianya, sahih. Tapi di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Dan Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran, siapa yang hijrahnya karena dunia, dia dapat. Dia dapat. Tapi di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian disebutkan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan, dan Nabi Muhammad aku ridho sebagai nabi. Artinya apa? Aku telah dicukupkan dengan petunjuk nabi. Itu artinya aku telah dicukupkan kepada petunjuk nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk menjadi suri tauladan bagi kita. Yang mau hidup tenang, yang mau hidup bahagia, maka dia harus ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau ibadahnya yang paling bagus, mau ibadahnya yang paling luar biasa, maka ikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sebaik-baik petunjuk. Wa khairu hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kewajiban kita kepada Nabi Muhammad, kalau kita mengatakan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka ada 4 konsekuensinya. Kita harus mengerjakan 4 konsekuensi ini, dan ini disebutkan dalam Ushulus Salasa, ya, kitab Ushulus Salasa, 3 landasan utama. Yang pertama, kewajiban kita tasdiqu fima akhbar. Apa itu artinya tasdiqu fima akhbar? Mempercayai informasi darinya. Mempercayai informasi dari ini yang pertama yang kita harus. Kalau kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, apa konsekuensinya? Karena setiap persaksian itu ada apa? Konsekuensinya. Yang pertama, mempercayai segala informasi darinya. Kalau yang kita lihat tembok warna putih, Nabi Muhammad bilang hitam, kita harus bilang itu hitam. Nah, kita harus bohongi mata kita, dan kita harus mengatakan itu hitam, walaupun yang kita lihat sebenarnya putih. Begitu Abu Bakar ketika mempercayai Nabi Muhammad. Kata Abu Bakar, seandainya dinding ini putih, kemudian Nabi mengatakan ini hitam, maka saya harus mengatakan ini hitam, karena Nabi yang mengatakan, walaupun yang saya lihat adalah putih. Luar biasa. Ya, pada peristiwa Isra Mi'raj tidak ada yang percaya. Masa satu malam bisa berangkat ke langit untuk menerima perintah salat? Tapi Abu Bakar percaya. Satu-satunya percaya pada saat itu bahwasanya betul beliau tadi malam ya menjemput perintah ibadah salat. Baik. Yang kedua adalah ta'atuhu fima amar, yaitu menjalankan segala perintahnya atau menaati segala perintahnya. Ini konsekuensi yang kedua.
Jadi bukan hanya ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa saja mengucapkan kalimat ini, apakah dia orang Islam dari lahir ataukah dia muallaf, dia bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan setelah dia ucapkan itu, setelah itu menikah, dia pergi belajar agama. Ini paling penting. Ini yang mau dibawa mati, ini adalah agama kita. Artinya adalah menjalankan seluruh perintah Rasulullah SAW. Konsekuensi yang ketiga, wajtinabu ma anhu naha wa zajar, meninggalkan apa yang dilarang dan khawatirkan. Meninggalkan apa yang dilarang dan dikhawatirkan. Segala apa yang dilarang oleh Nabi, maka kita harus mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar Rasulullah dan kami taat. Masya Allah. Jadi kalau ada yang seperti ini luar biasa. Sahabat itu kalau diperintah oleh Nabi sami'na wa ata'na. Ini salah satu murid yang taat kepada gurunya. Kalau disuruh dia bilang sami'na wa ata'na. Dia nama Pak Bali. Belum apa-apa. Enggak begitu Ustaz, kayaknya ini sudah dia kasih tahu. Itu sudah fatwa itu. Kalau sudah fatwa sudah kerjakan saja. Apa di belakang konsekuensinya itu nanti ditanggung sama yang mengucapkan yang perintah. Tapi kerjakan dulu, ya. Kerjakan dulu, jangan mengelak, ya. Jangan makedoh, jangan matojo, jangan matetong, betul. Ini matetong, disuruh duduk dia berdiri loh, coba. Disuruh ijlis dia berdiri, coba. Pas disuruh berdiri dia duduk, coba. Betul-betul, ya. Matojo ya, barakallahu fiik. Jadi itu yang ketiga. Konsekuensi yang keempat adalah wa alla yu'badallaha illa bima syara'. Tidak menyembah Allah kecuali yang telah diajarkan atau disyariatkan. Tidak menyembah Allah kecuali yang telah disyariatkan. Baik. Menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah itu hukum asalnya apa itu kalau kita beribadah kepada Allah? Kita beribadah itu tata cara beribadah itu hukum asalnya halal atau haram? Haram. Haram asalnya sampai ada keterangan perintah. Kita melaksanakan sholat tarawih. Kenapa kita sholat tarawih? Harus ada keterangannya. Kita bilang Nabi mengerjakan sholat tarawih. Jelas. Dalam hadis yang sahih Nabi keluar untuk sholat tarawih. Baik. Tapi kalau masalah dunia, hukum asalnya adalah halal. Sampai ada keterangan yang melarang. Semua makanan itu asalnya halal. Silakan dimakan. Kecuali datang perintah larangan. Babi, bangkai, darah dan seterusnya. Itu tidak boleh dimakan, tapi asalnya silakan dimakan. Mau buah-buahan apapun, mau makanan dari suku manapun, mau makanan dari negara apapun, hukum asalnya tafadhol, silakan makan. Kecuali kalau itu adalah ada larangannya dari Al-Qur'an dan hadis. Tapi kalau misalnya ibadah, ini nggak boleh sembarangan. Anda beribadah, mana keterangannya? Jadi kalau beribadah itu yang ditanya perintahnya atau larangannya? Kalau ada orang beribadah, misalnya ada orang meyakini ada ibadah sampai di parkiran misalnya. Setiap sampai di parkiran dia sholat 2 rakaat. Wah, ini gimana itu ya? Tanya, kenapa begini ya? Sholat setiap jadi sholat parkiran ya. Setiap sampai di parkiran dia sholat 2 rakaat dulu. Nah, kita tanya, mana perintahnya? Jangan ditanya mana larangannya. Ya kalau mana larangannya tidak dapat. Di Riyadhus Shalihin dimanapun tidak dapat. Iya. Nah, tapi kalau masalah dunia yang ditanya apa? Larangannya. Kita makan paleko, mana dalilnya perintah? Tidak dapat perintahnya. Kulu paleko. Makanlah kalian paleko, tidak ada. Yang ada adalah ada larangannya atau tidak. Kalau tidak ada, silahkan, tapi jangan terlambat waktunya. Makan paleko ingat waktu, barakallahu fiik. Ya. Jadi saya ulangi, kalau masalah ibadah tanya, kalau misalnya ada aneh-aneh, barusan kita lihat ya. Jangan divonis dulu. Kalau kita memvonis bahaya. Belum tentu yang kita tidak tahu, belum tentu ada memang ya. Siapa tahu memang ada. Maka kita tanya klarifikasi. Tapi ini ada perintahnya, mungkin ada hadisnya atau ada Qur'annya. Dia bilang ada ini. Oh ya, sahih. Kenapa kamu belajar di Cina? Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ibu negeri Cina, ada hadisnya. Hadisnya palsu. Oh, jangan juga. Jadi bukan semua hadis itu ya diterima, tapi diseleksi. Nah, jadi kalau masalah akhirat
harus kita ketat. Mana perintahnya? Kalau masalah dunia, kita tanya mana larangannya. Mana larangan? Pekerjaan semua ini asalnya apa pekerjaan? Halal. Luar biasa pekerjaan yang Allah sediakan di muka bumi ini. Halal semua. Yang diharamkan itu sedikit. Jadi sekali lagi di antara rahmat Allah, yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Ini quotes ini. Ya. Di antara rahmat Allah, yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Masya Allah. Itu merupakan ya keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian apa yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.